Ribuan tahun lalu, peradaban kuno seperti Babilonia, Mesir, dan Persia sudah mengenal alat musik berdawai yang dipetik. Instrumen tersebut memiliki bentuk dasar menyerupai kayu panjang dengan kotak resonansi dan beberapa senar yang ditegangkan. Walaupun bentuknya masih sangat sederhana, prinsip dasarnya sama seperti gitar modern, menghasilkan nada dari senar yang bergetar. Gambar alat musik mirip gitar bahkan ditemukan pada lukisan makam Mesir berusia lebih dari 3.500 tahun. Dalam peradaban Persia kuno, terdapat alat musik bernama tanbur yang banyak dianggap sebagai salah satu nenek moyang gitar. Tanbur berbentuk panjang, lehernya ramping, dengan resonator bulat atau oval. Instrumen ini kemudian menyebar melalui jalur perdagangan dan peperangan ke wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah, lalu menginspirasi banyak alat musik berdawai lain. Dari sinilah prinsip penjarian pada fret mulai terbentuk. Pada masa Yunani dan Romawi kuno, muncul alat musik kitara, sebuah instrumen dengan banyak senar yang sering dimainkan oleh para penyanyi epik. Walaupun bentuknya tidak sama dengan gitar modern, namanya memiliki kemiripan dan sering dianggap sebagai salah satu akar etimologis kata gitar. Kitara menjadi simbol budaya klasik, dimainkan oleh para penyair, seniman, dan penghibur dalam forum-forum besar. Memasuki abad pertengahan, alat-alat musik petik mulai berkembang pesat di Eropa. Instrumen seperti lut sangat populer di istana dan kalangan bangsawan. Lut memiliki badan yang membulat, leher pendek, dan banyak senar. Meskipun tampilannya sangat berbeda dari gitar modern, lut memperkenalkan konsep harmoni dan teknik bermain yang kelak menjadi dasar perkembangan gitar. Notasi musik untuk lut juga menandai lahirnya sistem tablatur. Alat penting lain dalam sejarah gitar adalah ud, instrumen petik dari wilayah Arab. Ud dibawa para pedagang dan musisi Muslim ke Spanyol pada abad ke-8 selama masa kekuasaan Al-Andalus. Dari perpaduan budaya inilah lahir instrumen bernama vihuela, cikal bakal gitar Spanyol. Pengaruh ud begitu kuat, mulai dari bentuk badan, teknik memetik, hingga karakter bunyinya. Pada abad ke-15 dan 16, vihuela menjadi salah satu instrumen paling populer di Spanyol. Bentuknya sudah semakin mirip gitar dengan leher panjang dan 6 pasang senar atau courses. Vihuela dikenal dengan suara jernih yang melankolis dan sering digunakan untuk mengiringi lagu-lagu rakyat maupun musik istana. Dari vihuela inilah muncul desain awal gitar yang mendominasi musik Eropa. Gitar modern mulai muncul pada awal abad ke-17. Pada masa ini, jumlah senar distandarisasi menjadi 5 courses. Bentuk badan mulai membaik, resonator diperbesar, dan teknik pembuatan lebih terstruktur. Nama gitara mulai digunakan secara luas di Spanyol, dan kemudian menyebar ke Portugis, Prancis, dan Italia. Gitar menjadi simbol musik rakyat, sering dimainkan dalam komunitas-komunitas kecil. Memasuki abad ke-18, gitar mengalami perubahan paling penting. Dari 5 pasang senar menjadi 6 senar tunggal, seperti yang kita kenal sekarang. Perubahan ini mempermudah teknik bermain, memperluas jangkauan nada, dan menciptakan suara yang lebih bersih. Standarisasi ini membuat gitar semakin digemari di seluruh Eropa, terutama di kalangan musisi jalanan dan salon-salon musik. Pada abad ke-19, seorang pembuat gitar Spanyol bernama Antonio Torres Jurado melakukan revolusi besar dalam desain gitar. Ia memperbesar badan gitar, memperkuat struktur internalnya, dan memperkenalkan sistem bracing kipas atau fan bracing yang masih digunakan hingga sekarang. Karyanya membuat volume suara gitar meningkat drastis dan menetapkan bentuk gitar klasik modern. Banyak orang menyebut Torres sebagai bapak gitar modern. Gitar klasik gaya Torres segera populer di seluruh dunia. Komposer besar seperti Francisco Tárrega mulai menciptakan karya-karya monumental untuk gitar yang memperluas repertoar instrumen ini sebagai alat musik konser. Teknik tremolo, arpeggio, dan melodi romantis menjadi ciri khas era ini. Memasuki abad ke-20,
gitar mengalami evolusi besar dengan munculnya gitar akustik baja di Amerika. Perusahaan seperti Martin dan Gibson menciptakan gitar dengan senar baja dan badan lebih kokoh. Suara gitar menjadi lebih terang, kuat, dan sangat cocok untuk musik country, blues, dan folk. Era ini juga melahirkan teknik fingerpicking khas Amerika. Perubahan terbesar dalam sejarah gitar terjadi pada tahun 1930-an, ketika gitar elektrik pertama kali diperkenalkan. Dengan memasang pickup magnetik, gitar mampu menghasilkan suara yang jauh lebih keras tanpa perlu mengandalkan resonator kayu. Nama-nama seperti Les Paul dan Leo Fender ikut membentuk wajah baru gitar elektrik yang kelak mengubah sejarah musik dunia. Pada tahun 1950 dan 60-an, gitar elektrik menjadi pusat revolusi musik modern. Fender Stratocaster, Telecaster, dan Gibson Les Paul menjadi ikon yang digunakan oleh musisi legendaris seperti Jimi Hendrix, Eric Clapton, dan Jimmy Page. Gitar tidak lagi sekedar alat musik, melainkan simbol kebebasan, pemberontakan, dan kreativitas. Gitar kemudian menyebar ke berbagai genre, rock, jazz, metal, pop, reggae, hingga dangdut dan keroncong. Setiap budaya mengadaptasi gitar sesuai gaya dan karakter musiknya sendiri. Inovasi terus berkembang, dari efek distorsi, wah-wah, delay, hingga model gitar tanpa kepala atau headless dan digital modeling. Kini, gitar menjadi salah satu instrumen paling populer di dunia. Dari kamar anak muda hingga panggung megah stadion, gitar hadir dalam berbagai wujud dan suara. Perjalanannya panjang, dari tanbur kuno, kithara Yunani, oud Arab, vihuela Spanyol, hingga gitar modern yang kita kenal. Gitar bukan hanya alat musik, tetapi sejarah perjalanan manusia dalam mencari suara, ritme, dan ekspresi tanpa batas. Sebuah evolusi budaya yang terus berjalan hingga hari ini.